Dunia ini menjadi orang populer terkenal kalau kita batuk pada masa Covid, orang semua langsung lihat. Tapi itu biasa. Jangan takut batuk. Batuk itu normal. Jangan takut karena Covid. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam dunia ini menjadi orang populer terkenal, istilah anak muda hits, naik daun. Itu banyak sekali orang yang kita jumpai, bahkan sering kita lihat. Sering hanya karena status sosialnya tinggi, atau orang punya jabatannya bagus, punya banyak uang atau harta, atau orang karena parasnya cantik atau ganteng, ia akhirnya menjadi terkenal. Ia menjadi buah bibir dalam sebuah kelompok atau komunitas. Syukur-syukur bahwa kalau orang yang menjadi buah bibir diceritakan itu hal-hal baik. Tapi kalau diceritakan itu cerita orang yang terkenal itu yang jelek-jelek, itu orang terkenal juga. Berbeda dengan menjadi orang kepercayaan, orang benar, itu sedikit sekali, atau bahkan jarang kita jumpai orang-orang kepercayaan atau orang-orang benar. Kalau kita mau hitung persentasinya mungkin 10:2. Jadi yang 10 itu orang-orang yang terkenal, naik daun, banyak orang itu. Tapi orang benar atau orang kepercayaan itu sedikit sekali. Itu yang 2 orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini atau bacaan-bacaan yang kita renungkan pada Minggu Advent kedua ini mengisahkan tentang tokoh-tokoh atau figur yang menjadi terkenal bukan karena parasnya yang cantik, elok, ganteng, tetapi karena kesaksian hidupnya, imannya, sehingga mereka menjadi orang yang terkenal. Kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tampil sebagai sosok atau orang kepercayaan Allah. Ia sebagai utusan mendahului putra Allah sendiri untuk menyiapkan jalan baginya. Dikatakan bahwa ia berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ratakanlah jalan bagi Tuhan." Tentu maksud atau inti pewartaan ini ialah sebuah pertobatan hati, pertobatan iman. Begitu juga tokoh lain, Nabi Yesaya yang ditampilkan dalam bacaan pertama. Ia terkenal tampil sebagai seorang utusan yang membawa harapan bagi umat Israel yang hidupnya menderita dalam masa-masa pembuangan. Tentu menjadi orang utusan atau orang kepercayaan Tuhan adalah mereka-mereka yang memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat. Karena apa? Supaya dengan adanya kesaksian hidupnya, kesaksian imannya, orang lalu melihat, lalu percaya. Itu yang mau dibutuhkan. Bukan terkenal, hits,
karena populer begitu, tapi karena kesaksian imannya, kesaksian hidupnya, sehingga mereka menjadi orang atau tokoh-tokoh yang terkenal dalam kitab suci. Menjadi orang kepercayaan Yesus tentu dituntut sebuah sikap penyerahan diri. Dikatakan bahwa menjadi utusan atau pengikut Kristus harus berani memikul salib. Saya mencontohkan orang-orang Kristiani yang kiranya hidupnya itu benar di mata Tuhan, berani memikul salibnya, meskipun sebenarnya ia itu tidak sanggup untuk menanggungnya sendiri. Bagi saya adalah mereka atau umat Kristiani yang menghidupi doa Santo Fransiskus Assisi. Doa damai. Tahu toh doa damai? Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Kita bersaut-sautan ya, kalau yang hafal. Bila terjadi kebencian, semua tidak hafal ini. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kebahagiaan. Doa Santo Fransiskus ini itu punya makna bagi setiap utusan atau orang kepercayaan Tuhan. Di saat atau kondisi seperti ini, seorang utusan tahu menempatkan diri. Bila hidup kita sudah mampu atau melaksanakan isi doa tadi, niscaya kita menjadi seorang utusan atau orang kepercayaan Allah. Karena apa? Kita mampu menghadirkan diri, kesaksian hidup dan iman kita di tengah orang lain, di tengah umat yang lain. Bila terjadi perselisihan, ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai orang yang membawa damai. Bila terjadi kesedihan, ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai orang yang membawa kebahagiaan. Itu harapan Tuhan, kita menjadi pengikut utusan Allah, menghadirkan iman kita di tengah banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi seorang utusan Tuhan atau orang kepercayaannya Yesus dalam dunia saat ini, menurut refleksi saya, bukan lagi soal menyiapkan jalan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, tetapi menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan Tuhan kepada orang lain, kepada sesama yang mungkin dia agak mungkin sedikit buta, sedikit tuli. Engkau menjadi penunjuk jalan yang benar. Kalau Yohanes Pembaptis, iya, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi sekarang kita sebagai pengikut Kristus menunjukkan jalan yang benar. Apakah kita mampu tampil sebagai orang penunjuk jalan yang benar, atau kita menjadi orang yang tipu-tipu, bohong-bohongan? Menjadi seorang utusan atau kepercayaan Allah bukan lagi kita menyerukan Tuhan akan datang, tetapi mari kita menyerukan bahwa Tuhan telah datang, Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kita. Tentu perkataan seperti itu, Anda dan saya harus punya pengalaman iman bahwa
Allah ternyata ada saat ini. Allah itu ternyata hadir saat ini. Tapi kalau kita adalah orang yang tidak percaya akan adanya Allah, biar seorang nabi datang pun mewartakan bahwa Tuhan itu ada, pasti kita tidak akan percaya. Menghidupi sabda Tuhan dalam hidup, dalam pribadi setiap kita menjadi sebuah kebiasaan atau habit hidup harian kita, maka kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang melihat, oh ternyata orang Kristen itu, orang Katolik itu begini ya kelakuannya. Oh ternyata begini ya kesaksian hidup harian mereka. Nah itu. Jadi hidup harian kita itu menjadi berkat tanpa orang itu tahu. Tanpa kita sendiri tidak tahu bahwa oh ternyata perbuatan saya, kelakuan saya itu menjadi berkat bagi orang lain. Beda dengan orang yang sok-sokan, sombong, saya ini orang suci, orang benar. Beda. Kalau orang yang memang benar-benar utusan orang kepercayaan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan firmankan, sabdakan, dan biarlah orang lain yang melihat. Dan itu menjadi berkat bagi dia. Amin.